Coba deh, kalau Anda perhatikan dasar sungai-sungai kita yang keruh, mungkin Anda akan lihat penghuni yang kelihatannya kalem-kalem aja, ikan sapu-sapu. Tapi jangan salah sangka, di balik penampilannya yang tenang itu, ikan ini sebenarnya jadi pusat krisis ekologi yang gede banget di Indonesia. Nah, di sini kita nggak cuma bakal bahas masalahnya, tapi kita mau cari jawaban yang paling penting. Apa sih solusi sebenarnya? Oke, yuk kita langsung aja ke inti masalahnya. Di satu sisi, ikan ini tuh dianggap hama perusak yang bikin ikan-ikan asli kita punah. Tapi di sisi lain, ada juga yang lihat ini sebagai sumber protein, bahkan peluang ekonomi. Jadi, gimana dong? Hama atau harta karun? Nah, jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Oke, pertama-tama kita harus mundur sedikit dulu. Gimana ceritanya kita bisa sampai ke situasi kayak sekarang ini? Ini tuh kisah tentang, seekor ikan hias yang tadinya populer banget, malah berubah jadi salah satu ancaman terbesar buat sungai-sungai kita. Perjalanannya itu dimulai jauh banget dari sini loh, di Sungai Amazon. Lingkungannya yang keras di sana bikin dia jadi jagoan bertahan hidup. Nah, lucunya, dia dibawa ke Indonesia tahun 70-an itu buat jadi tukang bersih-bersih akuarium. Tapi pas udah lepas ke sungai kita, di mana nggak ada predator alaminya, si tukang bersih-bersih ini malah jadi penakluk. Populasinya meledak di luar kendali. Nah, istilah kerennya untuk kasus kayak gini tuh spesies asing invasif. Gampangnya gini deh, ini tuh kayak tamu yang datang ke rumah baru tapi bukannya numpang tinggal, dia malah ngambil alih dan ngerusak rumah itu. Dan ikan sapu-sapu ini, wah ini contoh paling pas, kayak di buku pelajaran. Terus, separah apa sih masalahnya? Coba bayangin ini, cuma dalam 15 tahun terakhir, di Sungai Ciliwung aja, populasinya itu naik 24 kali lipat. Ini bukan cuma tumbuh biasa ya, ini bener-bener ledakan populasi yang wah serem banget. Dampaknya itu kelihatan banget loh. Mereka bukan cuma diam aja di sungai, mereka ini perusak aktif. Mereka makanin telur-telur ikan asli kita, terus mereka bikin sarang yang bikin pinggiran sungai longsor. Dan ini nih bagian paling parahnya, keanekaragaman hayati kita hancur. Bayangin, di Ciliwung dulu ada hampir 200 jenis ikan asli. Sekarang tinggal sekitar 20, hilang semua. Nah, disinilah ceritanya jadi makin rumit, karena di tengah-tengah semua masalah ini muncul sebuah dilema besar. Ikan yang sama bisa jadi solusi, tapi di saat yang sama juga bisa jadi ancaman yang lebih bahaya lagi. Jadi begini paradoksnya, di satu sisi jumlah ikan ini kan banyak banget, proteinnya juga tinggi. Kelihatannya bisa jadi sumber makanan kan? Tapi di sisi lain, kebiasaan dia hidup di dasar sungai yang kotor itu bikin dia jadi kayak spons penyerap racun. Istilahnya itu bioakumulator. Artinya, dia nyerap dan numpuk semua polusi dari air ke dalam badannya. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Coba deh lihat data ini. Kandungan logam berat kayak timbal, kadmium, sama merkuri di ikan-ikan dari sungai yang kotor itu sering banget di atas batas aman buat kita. Gampangnya gini, setiap suap ikan sapu-sapu dari sungai tercemar, itu bisa berarti kita masukin racun-racun bahaya ini langsung ke tubuh kita. Para ahlinya juga udah setuju soal ini. Kayak kata Pak Diki Budiman, seorang ahli kesehatan, ikan ini tuh emang enggak direkomendasiin buat dimakan, apalagi kalau diambil dari air yang kotor. Risikonya itu ya terlalu besar. Oke, kalau masalahnya kayak gitu, reaksi pertama kita kan pasti mikir, ya udah, gimana kalau kita tangkap aja semua ikannya terus kita buang? Nah, yuk kita bahas soal solusi pemusnahan massal ini. Dan ini tuh bukan cuma wacana loh, tapi udah pernah dilakuin dalam skala yang gede banget. Coba bayangin deh, dalam sehari aja di Jakarta, petugas itu berhasil ngangkat hampir 7 ton ikan sapu-sapu. 7 ton! Ini nunjukin kan seberapa gila banyaknya populasi mereka? Tapi di sini muncul masalah lain, masalah etika. Manusiawi nggak sih cara kayak gitu? Soalnya ikan sapu-sapu ini tuh kuat banget. Dia bisa hidup tanpa air sampai 13 jam. Jadi kalau kita biarin aja mati di darat, itu artinya penyiksaan yang pelan-pelan banget. Makanya sekarang mulai dicari cara yang lebih baik, kayak pakai es gitu. Oke, jadi kalau pemusnahan massal itu ada masalah etisnya dan kayaknya nggak bakal bisa terus-terusan dilakuin, apa ada solusi lain yang lebih cerdas? Jawabannya ada banget, yaitu dengan mengubah hama ini jadi sesuatu yang punya nilai. Nah, ini dia prosesnya. Gimana caranya ngubah ikan pengganggu ini jadi pakan ternak? Jadi ikannya ditangkap, terus dijemur sampai kering, digiling jadi tepung, terus dicampur sama bahan lain kayak dedak buat jadi pelet pakan yang bergizi. Ini kayak sulap ekologis kan, mengubah masalah jadi solusi.
Dan ini bukan cuma ide doang loh. Pelatihan-pelatihan kayak gini udah banyak diadain di masyarakat. Jadi warga sekitar diberdayain buat mengubah masalah di sungai depan rumah mereka jadi sumber penghasilan baru. Keren kan? Dari ikan yang gak ada yang mau jadi pakan yang justru dibutuhin banget. Nah, disinilah letak kejeniusan solusinya. Ini tuh menciptakan lingkaran yang positif buat semua. Hama yang tadinya nggak ada harganya, sekarang jadi punya nilai ekonomi. Nelayan jadi dapat duit, peternak ikan bisa irit biaya pakan, dan yang paling penting, ikan beracun ini nggak sampai masuk ke piring makan kita. Plus, populasinya juga jadi terkontrol. Tapi, tunggu dulu. Apa dengan mengubah ikan sapu-sapu jadi pakan itu berarti semua masalahnya beres? Coba deh kita mundur selangkah dan bertanya, jangan-jangan selama ini kita cuma ngobatin gejalanya aja ya, bukan penyakit utamanya. Karena kalau mau jujur, ikan sapu-sapu ini sebenarnya bukan penyakitnya. Dia cuma gejalanya. Kehadiran dia yang begitu banyak itu ibarat lonceng alarm yang bunyinya kencang banget, ngasih tahu kita kalau ada yang nggak beres, ada yang salah besar sama sungai-sungai kita. Ini sama persis kayak yang dibilang sama pegiat lingkungan Arif Kamarudin. Ikan sapu-sapu itu cuma efek, bukan penyebab utama. Terus, penyebab utamanya apa dong? Ya itu, kita sendiri. Limbah industri dan sampah rumah tangga yang terus-menerus kita buang ke sungai. Gini loh logikanya, sederhana tapi fatal. Polusi dari kita itu membunuh ikan-ikan asli yang lebih rentan. Nah, kondisi ini kan menciptakan kekosongan ekologis. Dan siapa yang masuk ngisi kekosongan itu? Ya ikan sapu-sapu, si jagoan yang malah seneng hidup di air kotor. Jadi pada dasarnya kita ini kayak menggelar karpet merah buat mereka dan bilang, silahkan ambil alih aja semuanya. Jadi jelas ya, mengubah hama jadi pakan itu taktik yang cerdas. Dan itu perlu banget dilakuin. Tapi itu cuma taktik buat nanganin gejala. Strategi satu-satunya untuk jangka panjang, untuk benar-benar menyelesaikan masalah, ya cuma dengan menyembuhkan penyakitnya, yaitu membersihkan dan menyehatkan lagi sungai-sungai kita. Oke, ini membawa kita ke kesimpulan akhir. Di sini kita perlu merenung. Fokus kita seharusnya bukan lagi cuma soal si ikan sapu-sapu, tapi tentang masa depan sungai-sungai kita secara keseluruhan. Saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Coba bayangin, kalau besok secara ajaib semua ikan sapu-sapu hilang dari sungai kita. Tapi sungainya tetap kotor, penuh sampah, penuh limbah, dan nyaris nggak ada kehidupan lain. Apa masalahnya beneran udah selesai? Coba deh kita renungkan sama-sama.